Masyarakat Desa Arul Aman, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 2 Oktober melakukan RDP dengan Komisi 2 DPRD Riau untuk tuntutan masyarakat mengenai kebun plasma 20% dari PT Priyatama. Namun tuntutan masyarakat tersebut tidak menemukan titik terang atau tidak jelas. Menurut Pak Peri, bagaimana ini Pak? Kita memang sangat prihatin dan sekaligus kasihan melihat ya sejumlah warga Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis yang begitu jauh melewati selat, melewati pulau, lautan, ya, sampai menuju ke Kota Pekanbaru yang demikian jauhnya untuk hanya ingin memperjuangkan rasa keadilan yang mereka tidak dapatkan ya dari perusahaan Priyatama ya yang ada di sana, pengelola satu luasan lahan yaitu di bidang perkebunan kelapa sawit, kan begitu ya. Nah, tentulah ya sebagai warga negara, sebagai rakyat ya yang ada di Provinsi Riau ini, mereka merasa bahwa ketika urusan ini tidak putus, tidak ada selesainya dengan perusahaan tersebut ya, maka satu-satunya opsi memang adalah datang kepada DPRD, anggota DPRD, khususnya Komisi 2 DPRD Riau yang merupakan perwakilan rakyat dalam hak aspirasi dan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi anehnya memang kita membaca pada akhir-akhir ini di berbagai pemberitaan ya di media-media daerah, memang itu dilihat kekecewaan dan kekesalan ya yang diuraikan atau yang diluapkan gitu ya dalam pemberitaan itu, karena katanya ya bahwa respon pihak Komisi 2 itu justru mengatakan nanti dipelajari. Padahal melihat pemberitaan itu, unsur-unsur yang terkait dengan persoalan plasma PT Priyatama itu ada kanwil dari BPN, KTR BPN, ada bahkan camat Rumpat, ada bahkan kepala desa di sana, lalu kemudian para perwakilan dari masyarakat dan bahkan dari perwakilan perusahaan tersebut. Seharusnya komponen ini sudah bisa dikatakan komplit ya, artinya sudah komprehensif. Jadi sudah harusnya memang bisa melakukan satu kesepakatan deal seperti apa kiranya keputusan yang terbaik sehingga ini tidak berlarut-larut. Nah, pertanyaan kita semua adalah ada apa dengan Komisi 2 yang katanya perwakilan rakyat ini tidak mampu kemudian mengultimatum bahkan memutuskan mana yang harus dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit itu yang atas nama PT Priyatama itu. Ada apa? Padahal di sini tidak perlu dipelajari dulu karena sudah jelas-jelas PT Priyatama ini melakukan pelanggaran. Iya, dan itu sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan junto Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pada pasal 58 itu mengisyaratkan begitu ya bahwa setiap perusahaan harus melakukannya. Lalu kemudian ada turunan PP nomor ya 26 tahun 2001 tentang penyelenggaraan bidang pertanian dan Permentan nomor 18 tahun 21 tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Ini semua udah jelas aturan hukum yang sudah disediakan oleh negara agar perusahaan-perusahaan ini paham dan mengerti bagaimana penyelenggaraan usaha itu di tengah-tengah masyarakat, bahwa ada yang namanya hak dan kewajiban. Nah, kewajibannya tidak dipenuhi terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harusnya anggota DPR Komisi 2 yang bersangkutan menerima dan melihat kenyataan ini. Sejumlah masyarakat dari Rupat begitu jauh datang hanya untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan atau bahkan hak-hak mereka yang dilindungi oleh undang-undang. Harusnya anggota DPR ini menunjukkan nyali dan pembelaannya, prihatinnya kepada warga Rupat itu. Bukan malah mengatakan pelajari. Pertanyaannya begini loh, apa yang mau dipelajari? Persoalan sudah jelas, unsur-unsur sudah hadir semua di situ. Permintaan dari pihak sejumlah masyarakat Rupat yang datang jauh-jauh itu sudah jelas. Pimpinan atau perwakilan perusahaan pun sudah hadir. Lalu yang mau dipelajari apa? Maaf cakap ya, ini saya menduga aja. Yang mau dipelajari misalnya apa? Jatah untuk mereka gitu.
Jatah untuk Komisi 2 apa? Kira-kira gitu. Itu yang mau dilobi dulu gitu. Setelah deal nanti jatah untuk Komisi 2, barulah nanti dipikirkan untuk apa? Untuk masyarakat gitu kan. Nah, lagi-lagi DPR ini tersorot masalah ini. Inilah makanya ya rakyat kita mengatakan bubarkan DPR. Jangan salahkan. Ya begini ini. Mentalitasnya ya begini gitu. Tidak ada untuk keinginan Ya. memperjuangkan hak rakyat gitu. Ingat ya, kalau dari konsep apa yang diberitakan ini dan yang sudah RDP di Komisi 2 itu, harusnya ini ya bisa dilakukan dengan cepat. Pertanyaan, harusnya kan idealnya begini ya, kalau bisa dibuat cepat, ngapain diperlambat? Kalau bisa mudah, ngapain dipersulit? Toh sudah hadir kok yang berkompeten di situ. Singkat dan sederhana kan? Langsung tanya aja, perwakilan perusahaan PT Pritama, Anda patuh nggak dengan undang-undang? Harusnya bertindak Udah tegas. gitu aja. Kalau Anda nggak patuh undang-undang, bukan rakyat Rupat ini yang melaporkanmu, tapi kami Komisi 2 akan pasang badan selaku perwakilan rakyat di sini. Nama lembaga DPR itu pasti harum loh. Setidaknya untuk warga Rupat. Nggak usah dulu nasional. Setidaknya untuk warga Rupat. Harusnya begitu kan? Benar nggak yang dibilang perwakilan ini bahwa Anda itu mengingkari perintah undang-undang untuk melepaskan sejumlah 20% dari yang Anda kuasai lahan di sana. Kalau Anda tidak memberikan, berarti Anda mencuri hak masyarakat, Anda merampas hak masyarakat. Berikan sekarang juga. Bila perlu telepon di sini direkturmu, siapamu lah, ownermu, itu baru DPR, perwakilan rakyat. Tapi ini kan justru yang ada kekecewaan. Nah, jadi saya kira saya sangat prihatin. Saya sebagai aktivis di lembaga masyarakat di Provinsi Riau ini, saya sangat prihatin. Sekaligus saya sebagai praktisi hukum ya, saya sangat prihatin kenapa undang-undang ini tidak ditegakkan. Justru mengutamakan, saya lihat ya, justru memprioritaskan prinsip-prinsip kepentingan politik ya. Kami pelajari dulu. Apa yang dipelajari? Udah cukup jelas. Jadi demikian. Menurut Pak Ferry, apa langkah selanjutnya masyarakat Rupat untuk supaya ini cepat? Laporkan perusahaan ini ke perkebunan kepada aparat hukum karena mereka sudah melanggar hukum dengan tidak mematuhi kewajibannya. Ini juga bisa menjadi perampasan hak, berarti pencurian ini bisa mengambil hak orang lain ya secara pengelolaan dan mengingkari perjanjian di awal. Dan ini ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Setiap pelanggaran undang-undang, kita negara asas legalitas dalam prinsip hukum. Sepanjang ada pelanggaran berarti ada sanksi. Nah, saya bukan promosi, tapi kalau masyarakat Rupat mempercayakan saya sebagai praktisi hukum, saya siap mempersiapkan kerangka hukumnya, mempersiapkan materi hukumnya tentang persoalan ini. Saya siap untuk masyarakat Rupat yang memiliki persoalan tentang masalah ini. Baik Pak Ferry, terima kasih luar biasa dalam membela masyarakat. Siap. Terima kasih. Selamat semoga. malam.